Kalau pilih karoseri, lebih baik kita datang ke karoserinya, lihat proses pembuatannya, bagaimana rangka-rangka itu dibentuk. Kalau masalah banyaknya tiang memang relatif, karena posisinya ada yang berbagai macam, bentuk profilnya juga sama. Yang perlu diperhatikan adalah ketebalannya, jumlah pilarnya, karena semua ini hanya pakai rivet ataupun baut, saudara, nggak pakai las. Jadi kekuatannya harus diperhatikan. Rangka di atas ini juga harus diperhatikan, apakah pakai material flat bending seperti ini atau flat bending yang lebih tebal, atau pakai yang bentuknya dia seperti besi tipa kotak, itu lebih kuat lagi. Nah, jangan mudah percaya harga murah, guys. Oke? Pemirsa, hari ini Sidak Otomotif akan berbagi wawasan nih seputar box aluminium. Box aluminium ini adalah kendaraan yang lagi populer karena sekarang pengiriman logistik lagi rame karena e-commerce. Ya, kami akan berbagi tips bagaimana kita memilih produk yang baik tentunya. Sebetulnya semua baik kalau kita nawarnya nggak jauh-jauh, guys. Oke? Ya, semua ada harga, ada rupa ya tentunya. Oke, kita yang saran tips yang pertama adalah ada baiknya kalau kita membeli kendaraan-kendaraan yang berupa karoseri seperti ini, kita datang langsung ke karoserinya, melihat proses pengerjaannya, konstruksinya, dan yang lainnya seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Ya, karena itu sangat krusial sekali. Tips yang kedua adalah kita perlu cek material yang dipakai nih guys, apakah sesuai dengan permintaan kita. Tapi teman-teman juga harus tahu nih, karena ada toleransi untuk material bahan sebesar 10% untuk ketebalannya. Lalu cek juga nih, ini gudangnya ada barang-barang stoknya enggak nih. Percuma kita DP ternyata dia baru inden, ya lama nih guys. Lalu kita perlu cek kondisi material roof ya. Ada dua jenis macam roof yang dipakai karoseri. Yang pertama plat aluminium yang sifatnya lebih tahan karat nih guys. Tapi kalau ukuran box Anda pesannya agak tinggi, drivernya dikasih tahu jangan ngebut ugal-ugalan karena sangat sekali rawan dengan yang namanya dahan pohon. Jadi bisa robek. Yang kedua adalah plat galvalum ya, dia ada campuran besinya, cenderung lebih tipis, dia lebih cenderung lebih tahan sama yang namanya dahan pohon. Tapi nih guys, hitungan bulan tahun baru 1 tahun juga mudah mulai berkarat. Jadi perlu maintenance ekstra nih, perlu perhatian sopirnya kalau merawat boxnya ya. Lalu untuk atap sendiri kalau ngecek ya, apakah karoseri kerjanya bagus apa enggak, boleh kok minta izin untuk naik ke atas, lihat bagaimana pengaplikasiannya, apakah rapi, apakah tidak. Nah, ini menjadi salah satu titik krusial. Nanti unitnya bocor apa enggak, harus dipastikan semua tertutup rapat-rapat nih guys ya. Cerewet dikit juga boleh kok, karena lubang sekecil apapun kalau silennya nggak bagus atau pengaplikasiannya tidak baik, air bisa masuk nih guys. Yang ketiga, kita perlu cek konstruksinya, mulai jumlah pilar itu mempengaruhi kekuatan kendaraan guys. Juga untuk roof-roofnya perlu dipastikan material yang terpasang itu solid, tidak berantakan ya. Jangan sampai unit kita amit-amit deh kalau terguling, jangan sampai aluminiumnya pada lepas semua. Jadi kita harus pastikan yang area bawah dilas dengan baik, lasnya matang, lalu rivet bautnya terpasang dengan rapi ya, semua jadi kokoh ya kendaraan kita. Saat berkunjung Anda bisa cek wiringnya apakah terpasang dengan rapi, lalu roofnya terpasang dengan kokoh atau tidak. Nggak apa-apa nih guys, kita beli wajib komentar dong. Lalu untuk bagian lantai
Nah, lantai ini kalau lantainya besi, kita perlu request nih guys, kalau dilengkapi dengan yang namanya anti karat ya. Pastikan juga untuk karoseri yang Anda beli memakai perisai kolong, karena posisinya ada tangki bensin juga untuk keselamatan orang-orang pengendara di samping kendaraan ini juga. Jadi supaya semuanya aman guys. Yang keempat, untuk interior dalam box sendiri berbagai macam. Ada yang pakai melamin, ada yang pakai multiplex, tergantung muatan Anda. Kalau muatan Anda biasa-biasa saja atau ringan, melamin aja udah cukup. Tapi kalau seperti dus rokok atau aqua galon, nah konstruksinya di dalam masih berubah tuh, ya kan? Kita bisa pakai multiplex yang lebih tebal. Yang kelima, box aluminium sendiri ternyata bisa di custom nih guys. Salah satunya adalah untuk muatan anak-anak ayam ya. Kita bisa lakukan pengiriman untuk anak-anak ayam dengan modifikasi menggunakan exhaust di bagian belakang maupun di bagian yang di depan. Model custom lainnya yang bisa dipakai untuk box aluminium adalah mobil promosi atau mobil toko seperti ini nih guys ya. Bagian kirinya bisa dibuka atas bawah ya, dindingnya. Anda bisa tempatkan motor di situ untuk dealer-dealer motor ya, promo di pasar-pasar. Anda bisa juga tempatkan rak-rak, juga bisa untuk gantungan cepet pita atau baju-baju juga bisa. Nah, ini yang menarik, untuk bagian atasnya pakai gas spring, lalu ada handle-nya seperti ini, udah canggih banget nih guys. Yang keren adalah semua tertata dengan rapi, lalu bagian roofnya ini sudah dilapisi terpaulin, jadi nggak akan bocor nih guys. Sidak seperti ini sangat berguna untuk Anda para pengusaha yang cek kendaraan secara langsung apakah sudah dibuat sesuai dengan pesanan. Lalu yang perlu diperhatikan, selain terpaulin, ternyata tuh di atap juga harus pakai yang namanya talangan ya, supaya air jalannya tidak ke bawah, dia agak memantul ke samping supaya menghindari terjadinya kebocoran. Nah, Anda juga jangan lupakan ini, di belakang perlu footstep buat naik ke dalam box. Lalu juga ingat guys, harus ada perisai kolongnya ya, supaya nggak nyalain aturan Kementerian Perhubungan. Biasanya di bagian kanan juga akan tersedia tempat untuk berkas kir ya, kertas-kertas kir itu biasa ditempel di situ. Demikian seputar mengenai box aluminium yang bisa saya sampaikan nih guys. Ingat, poin yang utama adalah jangan beli kucing dalam karung. Jadi Anda perlu datang lihat fisik sendiri masing-masing karoseri, kualitasnya seperti apa. Kalau bisa sebelum DP nih guys, cek dulu karoseri kualitasnya seperti apa. Sekian dan terima kasih.